Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Anda di YouTube channel Sudi Praitno. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Karena sesulit apapun aktivitas yang kita jalani dan serumit apapun masalah yang kita hadapi, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan kepada kita yang selalu bersungguh-sungguh dalam berusaha dan yang tak pernah lelah dalam berdoa, serta yang tetap berpasrah diri kepadanya. Yakinlah, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sobat-sobat yang baik, terima kasih atas semua komentar dan tanggapan yang Anda berikan terhadap materi-materi yang telah dikupas di channel ini. Semoga perhatian dan aspirasi Anda diberkahi dan dibalas dengan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi perlu saya tegaskan di sini bahwa keberadaan YouTube channel ini semata-mata bertujuan untuk membangkitkan cara pandang kritis konstruktif dari sobat-sobat semua agar lahir pikiran-pikiran yang solutif atau memberi jalan keluar atas permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Tentunya terselip juga sedikit harapan kiranya apa yang kita bahas dalam setiap kesempatan di YouTube channel ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang berwenang. Sobat sekalian, di tengah bergulirnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional yang akan mencapai puncaknya nanti pada tanggal 27 November 2024. Pemilu legislatif 2024 yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD secara nasional tanggal 14 Februari lalu, berbarengan pula dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, ternyata masih belum sepenuhnya berakhir, sobat. Bahkan berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang atau pengulangan pemungutan suara di sejumlah TPS. Karena ada yang menggugat hasilnya dan sampai hari ini proses persidangannya masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu daerah yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilu anggota DPD tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat. Mengapa berpotensi diulang? Karena salah satu tuntutan yang diajukan pemohon dengan inisial IG ya, kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 03-03-3-DPD-22 Romawi-2024 adalah melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS seprovinsi Sumatera Barat. Nah, bila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka selain hasil pemilu anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat yang sudah ditetapkan oleh KPU RI harus dibatalkan, pemungutan suara anggota DPD khusus di daerah pemilihan Sumatera Barat di 17.569 TPS pun harus diulang. Ya, bayangkan sobat bagaimana sibuknya nanti penyelenggara pemilu ketika harus dilakukan pemungutan suara ulang di belasan ribu TPS yang ada di Sumatera Barat. Nah, lalu bagaimana kira-kira nasib permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh Tuan IG ini nanti? Apakah MK akan mengabulkannya? Yang berarti akan terjadi pemungutan suara ulang di 17.569 TPS di Sumatera Barat? Atau akan menolaknya? Atau bahkan menyatakan permohonan tidak dapat diterima? Atau yang sering disebut oleh para praktisi itu adalah niet onvankelijk verklaar. Nah, mari kita bahas bersama. Sobat, salah satu alasan mengapa Tuan IG menggugat hasil pemilu anggota DPD Dapil Sumatera Barat di Mahkamah Konstitusi adalah karena KPU RI sebagai termohon dalam perkara ini tidak
mengikut sertakan Tuan IG sebagai salah satu calon anggota DPD yang berhak dipilih dalam pemilu 2024, yakni dengan tidak mencantumkan nama Tuan IG sebagai calon tetap anggota DPD dalam keputusan KPU nomor 1563/2023 tentang daftar calon tetap anggota DPD dalam pemilu 2024. Ya. Jadi ini yang menjadi alasan Tuan IG mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu DPD ke Mahkamah Konstitusi. Padahal sebelumnya nama Tuan IG sudah dicantumkan oleh KPU dalam daftar calon sementara anggota DPD dalam pemilu 2024 oleh KPU dalam keputusannya nomor 1042/2023. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ternyata, sobat, menurut KPU RI, Tuan IG tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagai peserta pemilu DPD yang diatur dalam pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat calon anggota DPD, yakni tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya, tidak terpenuhi syarat ini terjadi setelah Tuan IG ditetapkan dalam daftar calon sementara. Karena ternyata Tuan IG terbukti telah berstatus sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara selama 1 sampai 5 tahun. Walau hukumannya hanya 3 tahun penjara. Jadi setelah DCS ditetapkan oleh KPU, ternyata menurut KPU, Tuan IG ini tidak lagi memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu. Namun setelah melalui proses persidangan panjang mulai dari Bawaslu, ya, kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akhirnya PT UN Jakarta dalam putusan nomor 600 membatalkan keputusan KPU nomor 1563/2023 tentang daftar calon tetap anggota DPD dalam pemilu 2024. Jadi PT UN dalam putusannya di mana Tuan IG menggugat KPU membatalkan keputusan KPU yang berisi penetapan daftar calon tetap di mana Tuan IG tidak ada di dalamnya. Ya. Artinya DCT ini dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selain itu, PT UN Jakarta juga memerintahkan KPU RI untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Tuan IG sebagai calon tetap anggota DPD dalam pemilu 2024. Ya, pada DCT anggota DPD Dapil Sumatera Barat. Ini perintah, ini amar putusan kedua yang ada dalam putusan PT UN Jakarta tadi. Ya, selain membatalkan keputusan DCT, yang kedua memerintahkan KPU agar memasukkan nama Tuan IG ini sebagai salah satu calon tetap atau dimasukkan ke dalam DCT anggota DPD dalam pemilu 2024. Sayangnya adalah putusan PT UN ini ternyata diabaikan oleh KPU RI. Tidak diindahkan. Jadi KPU RI tetap dengan keputusannya menetapkan nama-nama yang ada dalam DCT anggota DPD Dapil Sumatera Barat ini sebanyak 15 orang, tidak termasuk Tuan IG. Dengan tetap mempertahankan ya keputusan nomor 1563/2023 tadi. Nah, karena merasa dirugikan, tentu Tuan IG mempersoalkan hasil pemilu DPD yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu, tapi tidak mengikut sertakan
Tuan IG ini sebagai calon ke Mahkamah Konstitusi, tentunya permohonan ini diajukan, dan kemudian meminta MK untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Sumatera Barat. Jadi permohonan yang diajukan Tuan IG ke Mahkamah Konstitusi itu adalah meminta dilakukan pemungutan suara ulang, dengan mengikut sertakan dirinya sebagai salah satu peserta dalam pemilu DPD. Sobat, dari rangkaian fakta dan permasalahan yang terjadi itu, di saat mana para pihak, yakni Tuan IG sebagai pemohon dan KPU RI sebagai termohon, menyandarkan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi, karena masalah ini sudah ada di tangan Mahkamah Konstitusi yang sebentar lagi akan diputus, apakah mengabulkan atau menolak permohonan Tuan IG ini, muncul pertanyaan di benak kita tentunya. Ini sebelum putusan MK dijatuhkan. Pertanyaan tentang seberapa besar harapan, yang tentu juga ini menjadi harapan dari Tuan IG sebagai pemohon, untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilu DPD di Sumatera Barat. Nah, sobat, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita perlu terlebih dahulu menggarisbawahi karakter utama Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai the guardian of constitution atau sebagai penjaga konstitusi. Yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2009 khususnya. Peran atau karakter MK sebagai penjaga konstitusi ini, dalam memutus beberapa perkara perselisihan hasil pemilu dan pengujian undang-undang. Apa karakter itu? MK tidak hanya semata-mata menegakkan keadilan prosedural, tapi lebih mengedepankan atau mengutamakan yang namanya keadilan substantif. Jadi keadilan substantif itu lebih utama daripada keadilan prosedural bagi MK sebagai penjaga konstitusi dalam menangani perkara-perkara yang diajukan ke lembaga ini. Misalnya apa? Dalam perkara nomor 57, ini perkara perselisihan hasil pemilu 2008, MK pernah membatalkan pemilihan kepala daerah di Bengkulu. Jadi pemilu kepala daerah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian dalam perkara nomor 28, banyak ini nomor perkaranya. Ini terjadi pada tahun 2009. Ini masih juga perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. MK juga pernah memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang. Kalau tadi pembatalan pemilihan kepala daerah, sekarang memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan. Kemudian yang ketiga, perkara nomor 102 tahun 2009, ini perkara pengujian undang-undang. MK juga pernah menyatakan bahwa WNI yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu dapat menggunakan KTP atau paspor untuk memilih. Nah, 3 putusan ini adalah bukti bahwa MK menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dengan mengedepankan keadilan substantif. Mengapa? Karena secara prosedural, hal-hal yang diputuskan oleh MK dalam perkara-perkara tadi itu tidak ditemukan dasar hukumnya dalam undang-undang. Jadi MK merekonstruksi sendiri bagaimana yang adil, ketika ketentuan yang ada dalam undang-undang itu tidak menyediakan jalan keluar. Jadi MK melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan prosedural dengan kemudian mengedepankan perannya untuk menegakkan keadilan substantif. Maka dalam
perkara perselisihan hasil pemilu DPD yang dimohonkan oleh Tuan IG ini, MK pun seharusnya ya tentu tetap konsisten dengan sikapnya, menegakkan keadilan substantif tadi. Dengan cara bagaimana? Tentu dengan merekonstruksi maksud yang terkandung pada frasa diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang ada di dalam pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu untuk menentukan apakah seorang terpidana yang diancam dengan pidana penjara 1 sampai 5 tahun dapat disamakan dengan seorang terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ya. Secara secara matematis, bila ancaman hukuman yang dikenakan terhadap Tuan IG dan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dianalogikan dengan variabel N, tentu N sama dengan 1 sampai 5, tidak sama dengan N besar sama dengan 5. Ya, kalau kita melihatnya secara matematis. Perbandingan antara pasal yang digunakan untuk mengancam Tuan G dalam perkara pidana yang sudah diputus oleh pengadilan beberapa waktu lalu dengan pasal yang mengatur tentang syarat calon anggota DPD dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi pertanyaannya, apakah ada sekarang undang-undang yang mengatur ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih? Karena ini adalah frasa yang ada dalam pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu. Kalau kita mau mencari persamaannya, ya, apakah ada undang-undang yang mengatur ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih? Untuk diketahui, sahabat-sahabat sekalian, Undang-Undang Tipikor sendiri, ya, undang-undang yang digunakan untuk mengancam atau untuk mengadili Tuan G, seluruh pasalnya dalam Undang-Undang Tipikor ini hanya mencantumkan ancaman pidana penjara minimum dan maksimum. Misalnya, diancam dengan pidana penjara paling singkat sekian tahun dan paling lama sekian tahun. Bahkan Undang-Undang Pemilu, sobat, tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Pemilu yang memuat ancaman pidana penjara tanpa batas maksimum, seperti dimaksud dalam pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu ini. Tidak ada. Pasal-pasal dalam bab ketentuan pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilu, mulai dari pasal 488 sampai dengan pasal 554, ya, terus tidak ada ditemukan ancaman pidana yang berisi ketentuan diancam dengan pidana sekian tahun atau lebih. Yang berarti itu tidak ada batasan maksimal ancaman pidananya. Melainkan hanya memuat ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Itu ancaman paling lama yang bisa dikenakan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pemilu di Undang-Undang Pemilu. Maksimal itu 8 tahun. Ini bisa dilihat nanti di pasal 520, junto pasal 554. Jadi tidak ada yang di atas 5 tahun atau lebih, yang berarti bisa 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan 20 tahun, bahkan 25 tahun. Demikian juga sobat, kalau kita periksa baik KUHP lama yang sekarang masih berlaku maupun KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang nanti akan berlaku 3 tahun lagi, juga melarang adanya pidana penjara lebih dari 20 tahun. Ya. Pasal 12 ayat 4 KUHP lama atau pasal 68 ayat 4 KUHP baru itu tidak membolehkan adanya pidana penjara. Ya, bukan ancaman pidana, tapi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak boleh lebih dari 20 tahun. Jadi sudah dibatasi ancaman maksimal yang bisa dikenakan
ya, pidana penjara maksimal yang bisa dikenakan terhadap seorang terpidana itu tidak boleh lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu sobat, ya, upaya mencari padanan pasal dalam suatu undang-undang yang memuat ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, seperti yang diatur dalam pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu, itu adalah upaya yang sia-sia karena merupakan hal yang mustahil. Tidak akan ketemu itu ada ancaman pidana di undang-undang manapun yang kita punya yang memuat ancaman 5 tahun atau lebih. Jadi ini syarat yang akan tidak mungkin bisa digunakan untuk memeriksa keterpenuhan syarat seorang calon anggota DPD apabila dia tersangkut satu perkara pidana, karena tidak ada yang bersesuaian dengan bunyi frasa 5 tahun atau lebih. Maka satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah tentu melakukan terobosan hukum, ya, rule breaking, guna menegakkan keadilan substantif untuk memastikan apakah Tuan IG memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu atau tidak. Ya. Jadi pemeriksaan dan putusan nanti yang akan dijatuhkan oleh MK itu adalah dalam rangka menentukan apakah Tuan IG memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD atau tidak. Ya, yakni dengan menemukan benang merah atau titik temu antara frasa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang dikenakan terhadap Tuan IG ini, ya, dan frasa diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang diatur dalam pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu. Yang keduanya dalam ilmu matematika ternyata sama-sama memiliki angka 5 tahun sebagai anggota himpunannya. Ya. Jadi kalau kita analogikan pasal 11 dan pasal 182 itu adalah variabel, maka dia akan memiliki anggota himpunan, ya. Dan anggota himpunan yang sama di dua pasal ini, di pasal 11 Undang-Undang Tipikor dan pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu, itu adalah 5 tahun atau 5. Ya. Kenapa? Karena 1 sampai 5 itu di dalamnya ada 5. Kemudian 5 tahun atau lebih di dalamnya ada 5 juga. Sebagai irisan atau titik temu antara himpunan pasal 11 Undang-Undang Tipikor dan pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu. Ya. Jadi di antara dua pasal ini, Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Pemilu, itu ada satu persamaannya, titik temunya itu ada pada 5 tahun. Ya. Kemudian hal lain yang tak kalah pentingnya adalah, selain yang tadi, di mana kita sudah menemukan titik temu antara ancaman yang dikenakan terhadap Tuan IG dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yakni diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Apa itu? Adanya pertimbangan hukum dalam putusan PT UN Jakarta nomor 600 yang kita sebut tadi, yang menurut saya tidak disadari oleh hakim PT UN dalam menjatuhkan putusannya. Jadi dalam menjatuhkan putusan ada pertimbangan yang dia buat, tapi tidak disadarinya bahwa pertimbangan itu akan mestinya harus disesuaikan dengan amar putusannya. Nah, dalam pertimbangan hukum PT UN Jakarta halaman 110, ya, hakim PT UN Jakarta itu menyatakan, ini sama persis dengan pertimbangan hukum yang ada dalam putusan itu, yang saya kutip, ya, menimbang bahwa putusan MK nomor 12 garis miring EU, PU dan seterusnya, ya, adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 28 dan seterusnya, di mana ini putusan MK ini adalah putusan yang mengubah ketentuan pasal
182 huruf G Undang-Undang Pemilu, yang kemudian oleh Mahkamah Agung itu diperkuat atau dipertegas, ya, mengenai perubahan rumusan pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu ini. Ya. Tapi apa poin kunci dari pertimbangan ini? Dikatakan oleh Hakim PT UN tadi, namun norma tersebut tidak dapat diberlakukan untuk terpidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun. Ya. Jadi pertimbangan hukum Hakim PT UN Jakarta itu mengatakan bahwa putusan MK nomor 12 yang sejalan dengan putusan Mahkamah Agung, ya, itu adalah norma yang tidak dapat diberlakukan untuk terpidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun. Ya. Jelas iya dan benar itu, karena pasal 182 itu mengatakan, ya, bahwa syarat calon anggota DPD itu adalah tidak pernah terpidana dengan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berarti kalau di bawah 5 tahun itu nggak bisa diberlakukan. Artinya apa? Bila Tuan IG terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 sampai 5 tahun, ya kan? Ini kan pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang terbukti dilakukan oleh Tuan IG, yang ancamannya itu 1 sampai 5 tahun. Maka mengacu pada pertimbangan hukum tersebut, pertimbangan hakim tadi, norma dalam putusan MK nomor 12, ya, yungto putusan Mahkamah Agung nomor 28, yang merupakan penegasan syarat dalam pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu, dapat diberlakukan terhadap Tuan IG, ya, karena ancaman terhadap Tuan IG itu adalah 1 sampai 5 tahun, ya kan? Sedangkan pasal 182 itu 5 tahun atau lebih, di mana kemudian Hakim PT UN mengatakan ketentuan ini tidak bisa diberlakukan untuk terpidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun. Ya benar. Tapi kalau yang 5 tahun atau lebih, bagaimana? Tuan ini diancam dengan ancaman pidana 1 sampai 5 tahun. Jadi ini bukan di bawah 5 tahun, tapi 1 sampai 5 tahun. Artinya 5 tahun juga terkena dengan syarat yang dimaksud dalam pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu. Karena ancaman pidana di bawah 5 tahun jelas berbeda dengan ancaman pidana 1 sampai 5 tahun. Nah, atas alasan-alasan tersebut, yakni adanya titik temu antara rumusan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu berupa angka 5 tahun tadi, atau sama-sama memuat ancaman pidana 5 tahun, serta pertimbangan hukum Hakim PT UN Jakarta yang menyatakan pasal 182 huruf G angka I Undang-Undang Pemilu tidak dapat diberlakukan untuk terpidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun, sementara Tuan IG terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 sampai 5 tahun, maka menurut saya Tuan IG seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD karena tidak memenuhi ketentuan pasal 182 huruf G angka I. Dan tentu saja karena tidak memenuhi syarat ketentuan itu, maka berlaku ketentuan berikutnya angka 2I Undang-Undang Pemilu, di mana yang bersangkutan harus menunggu masa tenggang, ya, selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana. Nah, bagaimana dengan MK, sobat? Putusannya nanti. Saya meyakini para hakim MK akan mampu melakukan terobosan hukum, ya, dan kembali menempatkan dirinya sebagai penegak keadilan substantif. Dengan menyatakan tindakan KPU mencoret Tuan IG dalam daftar calon tetap anggota DPD dalam pemilu 2024 karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu adalah tindakan yang benar. Dan saya juga yakin Mahkamah Konstitusi akan menolak seluruh permohonan Tuan IG karena tidak beralasan menurut hukum.
Nah, sobat, mari kita tunggu apa kira-kira putusan yang akan dijatuhkan MK dalam beberapa hari ke depan. Ya, apakah pembahasan kita ini yang nanti akan diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi, atau sebaliknya Mahkamah Konstitusi sependapat dengan pemohon untuk kemudian melakukan pemungutan suara ulang. Demikian perbincangan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.